Coba taruh semua apa yang ada dalam pikiran kita, semuanya taruh di bawah kaki Yesus. Sore hari ini biar Tuhan yang ada dalam pikiranmu, yang ada dalam hatimu. Terima kasih Tuhan. Ada satu lagu ini bisa membuat doa kita kepada Tuhan. Kita meminta apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama belajar lagu ini. Ketika ku khawatir, kalut di hatiku,
memuji Tuhan? Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus adalah Yesus yang paling mulia. Dia yang dimuliakan, dia turun. Terima kasih Tuhan.
this week. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifjwellington.org. Let's join our Women's Care on Tuesday at 11 a.m. iCare minggu ini akan diadakan sebagai berikut. iCare Tirsa hari Kamis jam 6. iCare Wilhan Jimmy Risher hari Jumat jam 6.30. Untuk informasi mengenai lokasi iCare, bisa langsung hubungi iCare leader masing-masing. Bagi yang rindu untuk bergabung di dalam iCare, silakan menghubungi Tirsa. Men's Care akan diadakan pada Sabtu tanggal 22 Mei jam 6.30. Untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi Anthony. That's all the news for this week. Happy Sunday! Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan ampunilah kami yang berdosa, kami sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami mengampuni dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau adalah yang ada dalam kerajaan, dan sampai selamanya. Silakan duduk saudara-saudara. Kita akan masuk dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Kami akan sekali kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Setiap masing-masing di tempat ini, selama kita masih ada dalam dunia ini, lepas dari segala yang namanya pencobaan, penderitaan, atau apapun yang tidak membuat kita comfort. Itu satu hal, Tuhan Yesus yang mempunyai janji buat kita. Terima kasih Tuhan. Ada satu verse, ada satu ayat yang aku mau bagikan. Di sini bilang, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam keadaan kelemahan kita, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Sore hari ini kita mari sama-sama merenungkan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan.
sorga, terima kasih atas penyertaan bagi kami semua. Memohon semua kesembuhan kebetulan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu dalam hidup hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, mereka mendengarkan firman-Mu, biarlah Kau sempurnakan segala kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan, biar mereka bisa mengerti apapun itu, Bapak mau something dari hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Kau berkati, Kau lindungi, Kau beracara untuk seterusnya. Terima kasih Bapak. Di dalam Yesus, kita mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Boleh tepuk tangan dulu untuk tim PMO. Haleluya. Keren banget. Ditarik tadi. Sebastian ditarik. Very good. Mana kabarnya FJ Wellington? Luar biasa. Ram, sekali lagi. Luar biasa. Luar biasa. Oh, gimana kabarnya FJ Wellington? Luar biasa. Mana nih? Jaya-jayanya? Oke ya, kita masih dalam topik yang sama tentang bounce back dari penderitaan suffering yang kita alami. Kita akan bicara tentang get over it. Mari kita baca sama-sama yuk dari 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab juga Yesus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dia yang benar untuk orang-orang yang benar, supaya melakukan kebenaran. Dia yang telah berbunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan yang Roh itu juga yang bukan Injil pada roh-roh yang berpinjam, yaitu kepada roh-roh yang Roh itu tidak kalah kepada. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu, sudah mempersiapkan bahkan di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh Efes itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kebiasaan, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kebiasaan dan sebagainya, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang dikatakan oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah naik ke surga, sudah segala berkat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Lanjut, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan ini, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan ini, dia telah mati bertobat. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta orang, perjamuan dan penyembahan kepada yang Tuhan. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan tidak semua yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tapi mereka memberi bertanggung jawab kepada Dia yang telah siap sedia mengakui orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan kepada orang-orang. Mereka sama seperti manusia diyakini secara badani. Ya roh dan hidup menurut kehendak. Ada sebuah ilustrasi bahwa ada seorang survivor di dalam karena kecelakaan kapal, dia terdampar di sebuah pulau. Dia berteriak kepada Tuhan untuk menyelamatkan dia. Setiap hari dia melihat memandang keluar ke pantai, ke laut untuk mencari pertolongan. Karena dia sudah capek, dia akhirnya dia mau membangun sebuah hut, kayak sebuah tempat untuk dia istirahat, untuk paling nggak tidak kena hujan atau matahari. Dia semua yang apapun yang dia punya saat itu dari kecelakaan itu dia pakai untuk membangun rumah itu. Pada suatu ketika karena dia sudah membangun rumah itu, dia pikir dia mau cari makan, dia mau menyiapkan api, membuat api unggun untuk membakar makanan itu. Ternyata
setelah dia bikin api itu, dia pergi makan, dia pergi mencari makan. Ternyata malam itu tempat tinggal dia terbakar karena api yang dia bikin. Terus dia juga sedih dan sedih ya, karena dia kecewa sekali kenapa udah terdampar, udah dapat dia bisa membangun sedikit rumah untuk makan, untuk tidur, tapi terbakar. Dia sangat sedih, dia sangat kecewa. Besokan harinya tiba-tiba ada kapal yang mendekat ke pulau itu untuk menyelamatkan dia. Terus dia bertanya, gimana kamu tahu saya ada di sini? Ternyata yang kapal itu berkata, oh kita melihat ada asap dari pulau ini, ada asap keluar, makanya mereka datang ke pulau ini. Mungkin kita bisa pelajari dari cerita ini adalah bahwa mungkin saat suatu penderitaan itu mungkin kita tidak bisa melihat kebaikan yang setelah itu. Mungkin sebenarnya dari penderitaan yang dialami, dari kebakaran itu, ternyata dia diselamatkan. Penderitaan itu mungkin tidak selalu membawa suatu hal yang buruk bagi kita. Tergantung bagaimana kita cara memandangnya. Contohnya, Petrus juga menulis di 1 Petrus 3 ayat 17. Dia berkata, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena perbuatan jahat. Tadi di ayat yang 18-22 kita juga bicara tentang Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus menderita karena kebaikan. Ia dianiaya, diperlakukan tidak adil, mati di kayu salib untuk segala dosa kita. Dan melalui kebangkitannya kita diselamatkan. Yesus menderita untuk kita. Dari penderitaan Yesus ada suatu kebaikan setelah itu. Kematian Kristus membuat kita makna kebaktian Kristus adalah menebus dosa-dosa kita, membenarkan kita. Kita pun dibawa kepada Tuhan dan didamaikan dengan Tuhan. Itu juga memberitakan Injil. Jadi Tuhan Yesus menjadi jembatan bagi kita, bagi hidup kita dengan Tuhan. Kita semua orang percaya pasti akan mengalami penderitaan. Yang kita pakai bulan ini kita bicara tentang suffering. Penderitaan itu mungkin bisa juga dari luar, dari tekanan luar, ataupun dari diri kita sendiri. Maksudnya apa sih dari diri kita sendiri adalah yang tadi keinginan daging. Kita sebagai orang yang percaya, kita harus menyalipkan keinginan daging kita. Menyalipkan itu bukan suatu yang easy, tapi itu pasti kita akan merasakan sebuah suffering karena kita mau menyalipkan keinginan kita. Makanya pada bacaan yang tadi pun kita akan belajar 3 hal gimana kita bisa menghadapi itu semuanya itu. Yang pertama adalah manage our thought. Kita menjaga pikiran kita. Kita baca di 1 Petrus 4, 1-2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Di sini kita dikatakan bahwa kita dalam penderitaan itu kita seringkali fokusnya pada diri kita sendiri. Kita fokusnya pada keadaan. Kita lupa bahwa Tuhan itu yang sanggup menolong kita dan menuntun kita melewati lembah kekelaman ini. Agar dapat kita melewati segala penderitaan yang kita jalani, kita harus fokusnya bukan pada penderitaan ini, tapi kita fokus kepada Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang mau Tuhan ajarkan atau Tuhan berikan bagi kita melalui penderitaan yang kita alami. Petrus tadi berkata kita harus mempersenjatai. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dia bilang arm yourself. Itu seperti seperti tentara untuk berjaga-jaga. Kita harus menjaga-jaga pikiran kita supaya kita tidak jatuh. Setelah itu dia menasihatkan kita untuk menggunakan waktu kita untuk tidak mengikuti keinginan daging, tapi untuk mengikuti kehendak Tuhan. Di Roma 8-6 Paulus mengajarkan kita apa sih bahayanya keinginan daging. Yang pertama yang kita baca adalah karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak
takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi orang yang hidup dalam dagingan itu sudah dibilang tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Di Galatia 5 ayat 16 sampai 17, Paulus juga berkata bahwa maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap hari tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi keinginan daging dan keinginan roh itu bertentangan, tidak mungkin menjadi satu. Apa aja sih keinginan daging itu? Kita bisa baca di Galatia 5, 19 sampai 21. Kita baca sama-sama yuk dari ayat 19. 1, 2, 3. Dengan berhala, sihir, peristiwa, perselisihan, hati, amarah, kepentingan diri sendiri, bercita, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, dia tidak akan melakukan bagian. Itulah perbuatan-perbuatan daging. Pasti kita semua ada, pernah atau ada, masih ada dalam perbuatan-perbuatan daging itu yang kita lakukan selama hidup kita, dalam hidup kita ini. Dikatakan when we focus our thought wrongly, then we will do the wrong things. Kalau kita, pikiran kita fokusnya kepada hal-hal yang kedagingan, ke negatif, kita akan melakukan hal yang salah. Contohnya, saya pernah baca di suatu media di Indonesia, ada seorang anak-anak mungkin yang masih ini juga masih kecil ya, dia mencabuli temannya. Saat ditangkap, ditanya kenapa kamu melakukan seperti itu, dia bilang karena dia sering menonton film-film porno. Karena dari tontonan itu, akhirnya pikiran dia hanya terfokus pada apa yang dia lihat. Dia melihat, memperhatikan bagaimana pornografi itu, bahwa itu merusak pikirannya dia. Pada suatu ketika sampai akhirnya dia tidak bisa menguasai lagi pikirannya. Dia harus apa yang dia lihat sudah dimasuk di otaknya, dia akan merusak dia memaksa dia untuk melakukan hal itu tersebut. Maka dia akhirnya mencabuli temannya sampai dia ditangkap. Di sini kita belajar bahwa betapa pentingnya kita harus menjaga pikiran kita. Jangan kita fokuskan pada hal-hal yang kedagingan, negatif seperti itu. Karena jika kita hanya fokus kepada hal-hal seperti itu, kita akan melakukan hal yang apa yang kita pikirkan itu, kita akan melakukan hal yang tidak baik, tidak benar. Maka kita harus menjauhkan diri kita, menjauhkan pikiran kita dari hal-hal kedagingan. Kita harus fokus kepada heavenly things. Dikatakan di Kolose 3 ayat 1-2. Since you have been raised to a new life with Christ, set your sight on the reality of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Think about the things of heaven, not the things of earth. Saat kita percaya kepada Tuhan, kita diberikan kehidupan yang baru. Bukannya kita itu lahir baru, bukannya kita dilahirkan kembali, tapi kita menjadi orang yang baru dalam Tuhan. Dan tadinya kita adalah hamba dosa. Oleh kematian dan kebangkitan Yesus kita diselamatkan. Kita diselamatkan dari dosa, kita mempunyai kehidupan yang baru. Makanya kita fokuskan kepada hal-hal yang berasal dari Tuhan, bukan hal-hal kedagingan lagi. Yang kedua kita mau belajar adalah how we manage our time. Kita harus mengatur waktu kita. Kita baca sama-sama di 1 Petrus 4 ayat 2. 1, 2. Waktu kita diingatkan lagi untuk jangan memakai waktu kita yang sisa untuk melakukan kehendak-kehendak manusia. Dikatakan adalah kita pengelolaan waktu itu bisa disingkat sebagai time itself. Treasure it, invest it well, manage it, and enjoy it. Kita perlu menghargai waktu, kita menginvestasikan waktu kita di tempat-tempat yang baik, yang menghasilkan. Kita harus mengatur sedemikian rupa waktu kita untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik, yang lebih benar di hadapan Tuhan. Ya, jika kita hanya menghabiskan waktu kita di dalam kerumunan atau pergaulan yang salah, untuk kegiatan-kegiatan yang merugikan,
ataupun perbuatan dosa, maka kita akan menjadi jauh dari Tuhan. Kita akan semakin lama semakin jauh dari Tuhan. Makanya kita mau menghabiskan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya kita makin dekat pada Tuhan. Ada satu hal yang, waktu adalah satu hal yang tidak bisa kita beli. Sebanyak seorang apapun, sekaya apapun, orang tidak bisa membeli waktu. Kita semua punya waktu yang sama 24 jam dalam satu hari. Waktu itu sangat berharga dan tidak bisa diulang. Bukannya seperti kayak di film, orang bisa balik ke masa lalu untuk merubah kesalahan dia supaya masa depannya lebih baik. Nggak tahu ya, kalian berasa nggak semakin waktu itu sekarang semakin cepat. Karena kita udah awal tahun, udah di pertengahan tahun 2021. Bentar lagi, sekarang udah bulan Mei ya, nggak lama Juni. Nanti kita mau Natal, Christmas, begitu 2022. Cepat sekali, time is moving very fast. Saya pernah nanya sama istri saya, kenapa rambut saya semakin putih? Jawabannya simpel, you're getting old. Waktunya cepat sekali. Dulu rambut saya nggak seputih itu, tapi sekarang semakin lama semakin banyak. Nggak menyangka, ya emang karena waktu tidak akan menunggu kita. Waktu berjalan terus. Masalahnya apa yang kamu lakukan dengan waktu itu? Kamu mau apa? Kamu pakai waktu kamu untuk memenuhi keinginan daging atau memenuhi keinginan roh yang tadi kita bicara. Di Mazmur 90 ayat 12, kita bareng-bareng yuk baca ini. 1, 2, 3. Sering kali kita berpikir bahwa percaya Tuhan. Nah, kita mungkin pernah bilang sama orang, kamu percaya Tuhan, kamu ke gereja yuk. Orang suka berpikir atau mungkin, apalagi yang masih muda ya, dia pikir nanti aja deh. Kita masih muda, mau happy dulu, mau melakukan apapun yang saya mau lakukan. Ntar aja kalau udah tua, mungkin nanti disuruh baca kitab, aduh sibuk. Orang banyak memilih waktunya untuk menghabiskan waktu-waktunya untuk menyenangkan diri sendiri. Dia lupa untuk melakukan kehendak Tuhan dan tidak melakukannya. Mazmur tadi mengajar kita untuk menghitung hari-hari kita supaya kita lebih bijaksana. Ada cerita ada seorang di Amerika, dia baru saja retire dari dia sudah punya banyak rencana untuk retirement, sudah plan semuanya. Dia mau ini, mau melakukan ini, mau itu, mau jalan-jalan. Tapi ternyata semua rencananya berubah. Saat dokter mendiagnosa dia terkena penyakit kanker. Ada kanker hati, pankreas, dan menurut dokter dia sudah tidak bisa diobati lagi karena sudah parah. Dan dia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kenyataan bahwa dia tidak akan selamat. Orang ini sering ke gereja, tapi dia tidak pernah dibaptis, tidak pernah menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadinya. Saat dia tahu hal ini, dia hanya punya satu permintaan, yaitu untuk dibaptis dan menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadinya. Walaupun tubuhnya sudah sangat lemah, saya ada gambarnya, mungkin nggak kelihatan ya. Dia udah sangat lemah, dia harus dibopong oleh 4 orang. Dan dia sebenarnya itu yang wanita yang pakai baju biru itu dia sedang mencopot tabung selang oksigen. Jadi dia bernafas lewat oksigen. Karena dia mau dibaptis selam, maka dia harus mencopot karena dia akan diselam dan dibangkitkan. Dia sampai sebegitunya dia harus melakukan itu karena dia sudah sakit, sudah tidak kuat lagi. Tapi ya masih bersyukur ya, dia masih diselamatkan ya, masih dipercaya pada Tuhan, masih dibaptis. Tapi maksud dari inti cerita sharing yang saya mau sharingkan adalah kita jangan menginginkan waktu kita. Jangan kita tunggu-tunggu lagi. Mungkin kita berpikir masih muda, mau santai, tapi nanti kalau tua cari Tuhan. Jangan seperti itu. Kita masih kuat, sekarang masih kuat, kamu masih bisa datang ke sini, masih bisa olahraga, masih bisa aktif. Layanilah Tuhan saat kamu masih kuat. Jangan kamu layani Tuhan saat kamu sudah tidak kuat atau mungkin sudah susah bergerak. Saat kamu masih bisa baca, kamu baca Alkitab. Saat kamu masih bisa bicara,
kita berdoa, sembah Tuhan. Jangan kita tunggu saat-saat terakhir baru kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka tadi bilang di Mazmur dikatakan bijaksanalah memakai waktu yang Tuhan berikan. Bukan berarti kita tidak boleh nonton, bukan kita tidak boleh jalan-jalan atau main game. Tapi kita harus bijaksana aja memilih waktu yang kita lakukan. Saya sendiri suka main game. Kayak Sebastian udah masukin saya di grup. Sorry ya belum sempat nanti ya. Bukannya tidak boleh, tapi kita harus membagi waktu aja dengan bijaksana. Jangan menjadikan hal-hal itu menjadikan alasan kita untuk tidak mendengarkan firman atau membaca kitab. Jangan ya. Maksudnya kita punya waktu tetap 24 jam, kita bagi waktu kita dengan bijaksana. Dikatakan ada untuk memahami sebuah nilai waktu. Dikatakan untuk memahami nilai 1 tahun, tanya kepada murid yang tidak naik kelas. Di sini mungkin orang semua naik kelas, tapi kalau di Indonesia yang namanya nggak naik kelas itu kadang-kadang nggak enak, karena udah teman-temannya naik, dia ketemu junior-juniornya. Kalau ditanya untuk memahami nilai 1 jam, tanyalah kepada seorang yang menunggu kekasihnya dan kekasihnya telat. Itu pasti sebel banget ya. Lama banget, sejam ya. Untuk memahami waktu 1 menit, tanyalah kepada orang yang ketinggalan kereta api. Karena kereta api biasanya jalan, orang udah telat, walaupun 1 menit pun tetap ditinggal. Untuk memahami nilai 1 detik, tanyalah kepada orang yang memenangkan medali perak dalam Olimpiade. Contoh dalam lari, dia menangnya karena beda 1 detik ya, tidak bisa mendapat gol, dia mendapatkan perak. Marilah kita semua bijaksana dalam memakai waktu kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Seperti di Yakobus 4 ayat 14 berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Memang benar waktu kita di dunia ini hanya sebentar dan seperti uap yang akan nanti saat kita meninggal akan hilang hidup kita. Tapi bagaimana hidup kita harus, apa yang kita harus lakukan dengan hidup kita ini? Kita harus, apapun yang kita mau memakai waktu kita, mengalokasikan waktu kita sebaik mungkin untuk melakukan kehendak Tuhan. Ada sebuah quote yang sangat baik, sangat bagus ya. Oh, how precious is time, and how it pains me to see it slide away, while I do so little to any good purpose. Dia bicara bagaimana precious waktu itu sangat berharga. Dan sangat menyakitkan melihat waktu itu terbuang sia-sia tanpa melakukan satupun yang baik, karena waktu itu tidak akan kembali lagi. So, waktu itu sangat berharga, makanya kita jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita semua. Berikutnya adalah gimana kita harus memanage our decision, keputusan kita, apa yang kita memanage keputusan kita dalam kehidupan ini. Kita baca di 1 Petrus 4, 3-4. Boleh sama-sama yuk? 1, 2, 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal. Kamu telah hidup dalam beberapa hal nafsu, keinginan, kemampuan, pesta orang, kejemuan, dan beriman Allah. Sebab itu, akan buat kamu tidak mencurahkan diri bersama-sama dalam kubur manusia. Mereka memfitnah. Di sini dikatakan bahwa yang di ayat 3 bahwa orang-orang sudah cukup waktu, kita sudah melakukan hal-hal seperti itu. Tapi di ayat 4 makanya mereka bilang heran, kamu tidak turut lagi melakukan hal itu. Itu berarti kan keputusan kamu untuk tidak melakukan hal-hal di ayat yang 3. Sebuah pikiran yang buruk menghasilkan keputusan yang buruk, tindakan yang buruk dan hasil yang buruk. Jika terus-menerus terjadi, maka masa depan kita pun akan berantakan, jadi buruk juga. Jadi dengan pikiran kita yang benar, kita manage waktu kita dengan bijaksana, kita juga harus menghasilkan keputusan yang benar, dan hasilnya pun akan baik dan benar. Ada satu cerita Luciano Pavarotti, mungkin kalian tahu ya, penyanyi terkenal, opera terkenal. Saat masih kecil, katanya dia ayahnya itu seorang chef roti, bikin roti. Dia memperkenalkan Luciano pada lagu. Nah, dia
ayahnya mendorong dia untuk bekerja keras melatih suaranya untuk belajar. Juga dia belajar dari seorang penyanyi profesional. Setelah itu dia kuliah. Saat dia kuliah menjadi guru. Dia bertanya kepada ayahnya, apakah sebaiknya aku menjadi guru atau penyanyi? Ayahnya dengan bijaksana bilang, kalau kamu berusaha duduk di dua kursi, kamu akan jatuh di tengah-tengah mereka. Dalam kehidupan ini kita harus pilih satu kursi. Jadi akhirnya Luciano pun Pavarotti ini dia memilih satu kursi. Dia memilih untuk menjadi penyanyi. Kita tahu dia menjadi penyanyi yang terkenal. Dalam kehidupan ini bukan masalah, maksud saya bukan cerita masalah terkenal atau enggaknya, tapi keputusan kita tidak bisa dalam dua kursi. Kita harus pilih di mana kita harus mau berdiri. Kita tidak bisa hidup dalam Tuhan dan hidup dalam kedagingan. Kita harus pilih, apakah kamu hidup dalam Tuhan atau kedagingan. Di Matius 6 ayat 24 kita baca sama-sama yuk. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan benci orang seorang yang mengasihinya, akan tidak meninggalkannya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mama. Jelas ya, Yesus mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Keinginan dua Tuhan ini pasti berbeda. Kita harus memilih apa kita mau mengabdi kepada Tuhan atau kepada yang lain, mamon. Bukan berarti kita selamat oleh pikiran kita ya, bukan artinya itu. Kita selamat oleh karena anugerah Tuhan. Tapi kita tetap harus memilih. Apakah kamu mau mengabdi dirimu pada Tuhan atau pada hal yang lain? Pertanyaannya apa pilihan kamu? Apa pilihan kita semua di sini? Apa kita memilih Tuhan atau kita pilih yang lain, atau kita mau berada di tengah-tengah yang pada akhirnya kita akan jatuh sendiri? Karena kita harus, we need to choose, we need to decide which one. Kamu ikut Tuhan atau tidak? Di Wahyu 3 ayat 15 sampai 16 berkata, Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena kau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan muntahkan engkau dari mulutku. Jika kita sudah memilih datang kepada Tuhan untuk hidup ikut dalam Tuhan, kita harus benar-benar hidup dalam Tuhan, dalam kebenaran. Jangan setengah-setengah, jangan kanan kiri oke. Di ayat 16 katakan, kalau kita suam-suam kuku, panas enggak, dingin enggak, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Itu kata Tuhan. Jadi kalau kita sudah ikut pilih Tuhan, maka kita harus ikutlah dengan sungguh-sungguh. Jangan kita ikut Tuhan, tapi ada teman bilang, oh lu mau ke kaya ke Gunung Kawi, atau ke cari orang pintar, kita ikut ke sana. Atau menyembah-nyembah patung-patung, nyembah dewa, kita ikut ke sana juga. Kita kanan kiri oke, yang penting kita dapat apa yang kita mau. Kita nggak bisa seperti itu. Kita harus memilih, apakah kamu ikut Tuhan atau tidak. Are you with God or not? Jika kita sudah decide untuk percaya pada Tuhan, kita hidup dalam kebenaran dan jauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan daging yang dikatakan di Roma 8 ayat 6 tadi. Karena dikatakan adalah keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kita tidak bisa hidup dalam dua keinginan, karena dua keinginan mempunyai hasil yang berbeda. Satu adalah maut, satu adalah kehidupan dan damai sejahtera. Itu tidak mungkin menjadi satu. Kita harus pilih di mana kita mau berdiri, di mana kita mau melangkah. Mungkin saat ini kita sedang dihadapi dengan situasi di mana kita harus memilih. Apakah kita mau tetap hidup dalam dosa atau bertobat dan hidup dalam Tuhan? Seperti kisah anak yang hilang, contohnya di Lukas 15. Dia meminta uang dari ayahnya, warisannya, dan dia memilih untuk pergi, untuk berfoya-foya, menikmati apapun yang dia mau lakukan, sampai akhirnya mengalami kelaparan, semua jadi masalah dalam hidupannya. Dia menyadari keadaannya bahwa, maksudnya dia menyadari keadaannya bahwa dia berdosa, dia tidak melakukan hal yang benar. Maka dia bilang, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dia memilih untuk bangkit dan kembali ke bapaknya, walaupun mungkin dia malu mungkin ya, atau ada perasaan gengsi atau apa, tapi dia memilih untuk bertobat.
memilih untuk kembali kepada bapaknya, untuk minta ampun kepada bapaknya. Kita harus memilih apapun itu. Mungkin kalian saat ini ada punya kerinduan untuk kembali kepada Tuhan, atau mungkin mau melayani Tuhan, tapi masih ada ganjalan dalam hidup kamu. Ada something yang menahan kita untuk lebih dekat daripada Tuhan. Kita harus ambil keputusan. Don't waste your time. Kita harus mengambil keputusan untuk bangkit dan mendekat kepada Tuhan. Kalau memang ada something yang menahan kamu untuk mendekat pada Tuhan, kita harus ambil keputusan sekarang. Tinggalkan itu, kita ambil mendekat kepada Tuhan. Kita harus bilang, kita hanya perlu bilang kepada Tuhan bahwa saya mau Tuhan, saya mau mengikut Engkau. Biarlah Tuhan yang melakukan yang selanjutnya. Apapun itu Tuhan akan membantu kamu membereskan. Mungkin kamu tidak akan langsung berubah menjadi orang yang super baik atau super benar. Semua itu butuh waktu. Ada butuh proses untuk mematikan keinginan daging. Karena saya percaya karena kita hanya bisa memutuskan mengambil keputusan untuk hidup benar. Roh Kudus yang ada, Roh Kudus yang Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepada kita untuk membantu kita, untuk menjalani hidup kita di sini adalah dengan melalui kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang membantu kita, bukan karena kita kuat, karena kita benar, tapi itu karena Roh Kudus dalam hidup kita. Kita hanya perlu memilih, apakah kamu memilih untuk mengikut Tuhan atau enggak, atau kamu hanya mau di tengah-tengah. Seperti yang tadi dikatakan, kamu enggak dingin, enggak panas, kamu di tengah-tengah, Tuhan akan memuntahkan kamu dari, Tuhan akan memuntahkan kita. Jadi kita harus pilih, choose you. Ini seperti yang dikatakan, waktu kita ada terbatas dalam dunia ini. Kita harus menggunakan waktu kita dengan baik dan benar. We just need to choose. Biar kita choose, ask God to help. Tuhan akan membantu. Bukan dengan pilihan kita akan menjadi orang benar besok, tapi dengan memilih, Tuhan akan membantu kamu. Minta pada Tuhan untuk membantu. Minta kepada Tuhan untuk mengirimkan Roh Kudus-Nya kepada kamu, biar Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kamu. Ada yang tahu lambang ini ya? Ini lambang Navy SEAL. Navy SEAL itu sebuah tentara khusus Amerika. Singkatannya SEAL itu dari ada Sea, Air, and Land. Jadi istilahnya kalau semua anggota Navy SEAL harus punya keahlian udara, air, dan darat. Jadi pasukan ini pasukan elit ceritanya. Untuk masuk ke menjadi anggota Navy SEAL ini nggak gampang karena mereka kan dites lari, tes berenang, push up, sit up, pull up, semuanya. Jika hasil mereka bisa pas dengan standar Navy SEAL, mereka boleh masuk ke training. Itu baru boleh masuk ke training. Dan latihan pun sangat berat ya. Ada satu orang bertanya kepada ini seorang Navy SEAL commander, dia sudah cukup pangkatnya cukup tinggi. Dia bertanya gimana caranya untuk tips ya untuk menjadi anggota Navy SEAL. Apakah saya harus menjadi perenang yang lebih cepat, atau apakah saya harus berlari lebih cepat atau berlari lebih kuat, atau membangun badan kita lebih kuat? Jadi jawabannya dia tidak menjawab seperti itu. Dia cerita di sebuah camp latihan Navy SEAL itu adalah di tengah-tengah ada sebuah lonceng. Jadi lonceng bel itu jika ada orang dalam latihan, mereka sudah capek, sudah menyerah, mereka memutuskan untuk berhenti. Mereka tinggal datang ke lonceng bel itu, tinggal membunyikan sebanyak 3 kali, taruh helm mereka tanpa menjelaskan apapun, tanpa melakukan apapun, harus menjelaskan, saya harus pergi, saya nggak kuat. Tidak usah, kamu tinggal bunyikan lonceng itu, taruh helm kamu keluar. That's it. Itu kamu bisa berhenti begitu saja. Jadi sangat mudah untuk orang untuk menyerah, untuk mengambil keputusan untuk menyerah. Di tips yang diberikan oleh commander itu hanya satu, adalah don't give up. Dalam training itu semuanya kamu lewati, hanya tipsnya satu adalah jangan menyerah. Karena lonceng di tengah-tengah itu seperti apa ya? Apalagi kalau kita lagi down atau apa, kita mencari way out, the easy way out. Lonceng bel itu ya easy way out. Kamu tinggal bunyikan, udah selesai. Kamu lepas dari penderitaan kamu. It's too easy. Tapi kamu harus dia bilang, don't give up. Amen. Saat kamu memilih untuk tidak membunyikan bel itu, kamu memilih kembali untuk berlatih. Kamu just go through it.
just go with the training and then we will get over it. Dan kamu akan tetap menjadi anggota Medishield. Kita tidak perlu, kita hanya membutuhkan keputusan aja saat kamu lemah, saat kita dalam penderitaan, itulah keputusannya. Apakah kamu memutuskan untuk give up, membunyikan yang lonceng, atau kamu memutuskan untuk tetap maju terus? Saya minta tim PW untuk naik. Bulan ini kita banyak belajar tentang penderitaan, bahwa kita mengikuti Yesus akan mengalami penderitaan. Jadi kita sudah jelas ya bahwa mengikuti Yesus itu tidak mudah. Kita harus menyelamatkan daging kita hidup benar, hidup kudus. Untuk tidak mengikuti Tuhan adalah jalan keluar yang paling gampang. Karena kita udah baca semua bahwa menurut Tuhan itu akan mengalami penderitaan. The easy way out is don't follow God anymore. That's too easy. Tapi dikatakan kita saat itu mungkin easy, pilihan yang mudah untuk berhenti dari Tuhan, untuk berhenti mengikut Tuhan. Tapi saya percaya semua kalian yang hadir di sini sudah memilih ambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Kita hanya perlu tetap berserah pada Tuhan, tetap memilih, tetap mengikuti Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena mungkin kita ada momen di saat kita capek, kita ragu, atau kita mau putus asa. Kita tidak bingung mau ngapain, kita ada pilihan untuk quit, tapi it's too easy. Itu terlalu gampang, itu way out yang sangat mudah. Tapi kita mau melakukan yang benar. Kita memilih tetap untuk ikut Tuhan. Kita untuk memilih untuk tetap setia. Makanya kita butuh komunitas untuk saling menguatkan, untuk saling mendoakan, saling mendorong untuk tetap maju dalam Tuhan dan tetap setia dalam Tuhan. Dikatakan di Roma 8, 17-18, akan saya bacakan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dalam ayat ini kita bisa belajar bahwa kita itu tidak menderita sendirian. Kita menderita bersama-sama Yesus Kristus. Dia sudah menderita lebih dahulu dibanding kita. Saat ini kita hanya istilahnya mengikuti Dia. Kita bersama-sama dengan Dia menjalani semuanya penderitaan. Karena pada akhirnya dikatakan adalah kita akan juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Apakah kita mau bersama-sama dengan Dia atau kita mau meninggalkan Dia? Mungkin kita akan lewat dan lepas dari penderitaan, tapi kita tidak akan ikut serta dalam kemuliaan yang akan Tuhan berikan. All the suffering are not worthy to be compared with the glory of God. Semua itu tidak ada artinya, dikatakan di ayat 18. Tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan, yang akan dinyatakan, kemuliaan Tuhan yang dinyatakan bagi kita semua. Saya mengundang semua untuk bangkit untuk berdoa. Dan kita pejamkan mata kita semua. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan, mengajar kami untuk kuatkan kami Tuhan untuk menjaga pikiran kami, menggunakan waktu kami dengan bijaksana, juga untuk tetap mengambil keputusan yang benar dan baik Tuhan. Mungkin kita saat ini sedang mengalami suatu hal penderitaan yang sangat berat, tapi dengan kita tetap berjaga-jaga, tetap fokuskan diri kita, fokuskan pikiran kita kepada hal-hal yang baik, yang benar, hal-hal roh kan, hal-hal yang berasal dari surga, yang dari Tuhan. Biarlah kita pergunakan waktu kita dengan bijaksana. Jangan kita sia-siakan waktu kita. Tuhan sudah memberikan waktu kita di sini bukan untuk bersenang-senang, tapi waktu yang Tuhan berikan untuk kita hidup dalam keinginannya, dalam keinginan roh. Juga marilah kita ambil keputusan. Don't take the easy way out. It's too easy for you. It's too easy for us. Jika kita ambil keputusan yang terlalu easy sekarang, kita mungkin lepas dari penderitaan saat ini, tapi kita lupa di saat nanti kemudian itu tidak akan dinyatakan pada kita jika kita melepaskan diri dari Yesus. Bersama kita menderita bersama Yesus, kita akan dimuliakan juga bersama dengan Yesus. Ambil keputusan kita, keputusan dalam hidup kamu, apapun itu, tetap setia pada Tuhan. Ambil keputusan untuk
mematikan keinginan daging kita. Kita putuskan untuk tetap setia pada Tuhan, minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan untuk menjamah kami, menjaga hidup kita. Biar Roh Kudus akan menjamah kamu, akan merubahkan kamu. Karena saya percaya segala sesuatunya Tuhan akan jaga, akan pelihara kita apapun itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan. Ketika ku khawatir, kalung di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Yesus Kristus. Mari katakan tangan sama-sama, semua yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, yes Tuhan, semua yang manis yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan semua yang benar, semua yang mulia. Inilah doa kami Tuhan, inilah Tuhan pengakuan kami kepada Engkau. Semua yang manis sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan semua itu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman-Mu ya Tuhan yang disampaikan melalui Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan, kami bisa datang berkumpul bersama ya Tuhan, masih untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, ajar kami ya Tuhan untuk terus tetap setia ya Tuhan dalam bimbingan-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi untuk firman yang telah disampaikan pada hari ini ya Tuhan. Jika Engkau dengan setia mendengarkan firman yang disampaikan pada hari ini dan dengan setia melakukannya yang disampaikan oleh Antoni, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan musuhmu untuk berperang melawanmu, tetapi mereka terpukul kalah olehmu. Tuhan akan memberikan berkat ke atasmu, yakni di atas lumbungmu, di dalam studimu, di dalam segala usahamu dan segala pekerjaanmu. Kau akan selalu naik menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai kau sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi untuk hari ini ya Bapa. Dan Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk negara kami New Zealand ya Tuhan, di mana kami berada ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk proses vaksinnya Tuhan yang sedang berjalan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan semuanya berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan semuanya berjalan dengan baik sampai kami semua bisa mendapatkan giliran kami untuk mendapatkan vaksinnya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, Kau lindungi negara ini ya Tuhan. Berikan hikmat kepada pemerintahan dari yang paling atas sampai bawah ya Bapak. Kau berikan mereka ya Tuhan hikmat dalam mengambil keputusannya Tuhan, sehingga apapun yang mereka ambil ya Bapak, sungguh merupakan datang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara Indonesia ya Bapak, di mana kami berasal ya Tuhan. Ya Tuhan, kami masyarakat juga negara ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau yang pakai ya Tuhan, Kau periksa segala pemerintahan dari paling atas, dari Bapak Jokowi sampai yang paling bawah ya Tuhan. Biarlah mereka mengambil keputusan yang baik ya Tuhan, dalam segala mengambil segala keputusan ya Tuhan. Kami berdoa untuk sanak saudara kami ya Tuhan
dan juga keluarga kami, hamba-hamba Tuhan yang ada di sana Tuhan, dan semua orang Kristen ya Bapa, Kau jaga dan pelihara mereka ya Tuhan. Jauhkan mereka dari mara bahaya, sakit penyakit ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. You are still in control ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk makanan kami yang kami mau makan ya Bapa. Kau berkati makanan ini Tuhan untuk menjadi kesehatan tubuh jasmani kami ya Bapa. Berkati fellowship kami ya Tuhan, biar menjadi fruitful ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan sekali lagi untuk hari ini dan juga untuk seminggu ke depannya Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan selalu berhasil ya Tuhan. Kau yang menjadi pelindung kami ya Tuhan, dan kami berdoa ya Tuhan, pakai kami ya Bapak untuk bisa menjadi garam dan terang dunia ya Tuhan di negara ini Bapak. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.